Saya rasa kalau ditanya berapa jumlahnya, semua terdampak ya Pak. Mhm. Nah, Ya 64 juta UMKM ini ya terdampak semua, tapi hanya level, maksudnya mungkin presentasenya aja yang berbeda-beda. insentif tentunya yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM? Kalau bicara insentif memang kita sedang mengupayakan, dan saya juga tidak bisa bicara mewakili kementerian. Mungkin saya bisa bicara mengenai mewakili lembaga yang saya pimpin lah, Smesco gitu kan. Tapi kalau dari kementerian sendiri memang sedang mengupayakan beberapa bantuan, terutama yang sudah pasti ya dari LPDB, Lembaga Dana Bergulir, itu akan ada program untuk koperasi. Dan kalau untuk dari kementerian sendiri kan kita diminta untuk mengawal dana PEN juga, pemulihan ekonomi nasional. Nah itu baru saja beberapa hari yang lalu ini Pak Menteri meresmikan sebuah pusat informasi mengenai dana PEN ini. Jadi maksudnya ini pusat informasi untuk menyampaikan kira-kira apa saja perkembangan dan progres update daripada dana PEN yang bukan semuanya ada di Kementerian Koperasi, tapi sebagian itu kita diminta untuk mengawal, begitu. Ya, kalau kita lihat ini proses digitalisasi ini kan Pak untuk UKM begitu ya masih 13%. Di bawah Smesco seperti apa proses untuk mendigitalisasi UMKM Pak? Iya, baik. Nah ini salah satu key point sebetulnya untuk memajukan UMKM di masa recovery ini. Memang digitalisasi menjadi sangat penting ya. Di Smesco sendiri kita sedang mempersiapkan beberapa platform. Jadi dari awal sejak saya menjabat di Smesco di awal tahun ini, kita mempersiapkan 2 platform. Satu platform pertama itu namanya Spark Campus, jadi sebuah platform pendidikan dan pelatihan, dan satu buah platform lagi namanya Spark Trade. Jadi hubungan antara Spark Campus dan Spark Trade ini tentunya kita awali dengan pendampingan ya. Jadi kita juga baru saja meresmikan pusat konsultasi KUKM atau Center of Excellence di Smesco. Ini kita menampung dulu misalnya semua aspirasi dan masukan termasuk keluhan gitu kan dari para UMKM melalui call center kita, yang kemudian nanti akan kita formulasikan menjadi bentuk pelatihan-pelatihan dan modul-modul pendampingan yang nantinya diteruskan ketika mereka sudah istilahnya masuk ke dalam tahap yang UMKM naik kelas, itu bisa kita bina di Spark Trade kita. Jadi sebuah trading platform yang nantinya bertujuan untuk membawa UMKM ini ke ranah ekspor tentunya. Tapi ini proses yang masih cukup panjang, tapi kita mulai dari sekarang. Platformnya juga belum selesai, masih kita bangun in-house. Perkiraan itu di bulan Agustus akan ada rilis awal. Dan ini platformnya bukannya platform e-commerce ya, tapi ini platform B2B. Jadi business to business untuk trading lokal maupun regional maupun internasional. Nah, kita ingin memfokuskan para UMKM terutama yang ultra mikro dan mikro itu bisa kita konsolidasi di dalam naungan koperasi yang kemudian produknya pun juga bisa dikonsolidasi sehingga branding itu bisa lebih fokus. Jadi bukannya semua UMKM Baik. itu nantinya branding gitu kan.